Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Solen 2 chapter 475.1. Kawan, terima kasih atas bantuan Anda. Kita harus berurusan dengan pasukan manusia nanti. Huo Yuhao berkata ketika dia melihat dua binatang jiwa besar yang kuat di depannya. Titan Snow Devil King mengangguk dan berkata, karena permaisuri salju berkata kita harus mendengarkanmu, kami akan mengikuti pengaturannya. Raja beruang es mengangguk dan berkata, ya kakek, apapun yang Anda ingin Little Bai lakukan, Little Bai akan lakukan. Petik 2. Kakek. Wajah Titan Snow Devil King berkerut sedikit. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar Raja Beruang Es memanggil Huo Yuhao itu. Selanjutnya, Raja Beruang Es bahkan sengaja memanggil Huo Yuhao itu sepanjang waktu. Dia berusaha menunjukkan seberapa dekat Huo Yuhao dengan permaisuri salju. Huo Yuhao telah mencoba untuk memperbaikinya beberapa kali, tetapi sangat sulit untuk menghentikan seseorang dengan pikiran satu jalur seperti dia, jadi dia akhirnya menyerah dan membiarkan beruang memanggilnya apapun yang dia inginkan. Huo Yuhao berkata, seperti ini, Huo Yuhao mulai merencanakan beberapa pengaturan. Setelah melalui Ultimate Soldier Plan, dia mampu memimpin tim prajurit elit dalam pertempuran skala kecil, bahkan jika dia tidak mahir dalam memimpin pasukan besar. Tentu saja, skala kecil di sini merujuk pada jumlah orang yang terlibat dan bukan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Selama setengah bulan terakhir, pangkalan militer Kekaisaran Sun Moon sangat sibuk. Sejak mereka mendirikan markas mereka mulai mengambil tindakan dalam ayunan penuh. Investasi awal tentu membutuhkan waktu. Misalnya, ada pemasangan semua jenis peralatan, deteksi lokasi rinci semua jenis mineral dan cara menambangnya, Hanya setelah menambang semua mineral itu mereka dapat berbicara tentang pemurnian, pengumpulan, dan transportasi. Setelah lebih dari 10 hari membangun, fondasi dasar kurang lebih didirikan dengan bantuan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa. Setelah itu, tibalah saatnya untuk menambang mineral. 11 pembuluh darah ditemukan di sini. Vena-vena ini saling berpotongan, dan masing-masing memiliki jumlah cadangan yang berbeda. Namun, semuanya mengandung logam langka berkualitas tinggi. Di antara mereka, logam langka yang diproduksi oleh dua vena memiliki kualitas yang sangat berharga. Dengan situasi seperti itu, seluruh proses penambangan semakin intensif. Selanjutnya, menurut penelitian mereka, di antara 11 vena, 6 meluas sampai ke Kekaisaran Dowling. Ini juga berarti bahwa mereka akhirnya mengarah ke Kekaisaran Dowling, tempat vena logam langka lebih lanjut dapat ditemukan dan dikendalikan. Setelah 10 hari, bala bantuan Kekaisaran Sun Moon tiba. Kumpulan bala bantuan ini tidak memiliki kekuatan bertarung, tetapi mereka adalah tim penambangan logam langka terbaik di Kekaisaran Sun Moon. Ada lebih dari 5.000 dari mereka, dan mereka membawa sejumlah besar mesin. Setelah tiba di pangkalan, mereka segera mendirikan tenda dan duduk. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix dan lebih dari 20.000 tentara berkoordinasi dengan tim profesional ini dan memperluas skala yayasan. Pada saat yang sama, mereka mulai menambang. Setelah setengah bulan, aliran logam langka tanpa henti telah ditambang dan sedang dimurnikan. 24 lubang digali untuk melakukan operasi penambangan. Tidak ada waktu yang terbuang sama sekali. Kekaisaran Sun Moon sangat menyadari bahwa 3 kerajaan dari dulu kontinen yang asli juga akan mencoba untuk mendapatkan logam yang semakin langka ketika alat jiwa menjadi lebih relevan dalam perang. Jika mereka tahu bahwa ada begitu banyak pembuluh darah besar di Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk merebut sumber daya ini. Inilah sebabnya mengapa instruksi pertama Juzi adalah bahwa mereka tidak boleh memperingatkan mereka dari Kekaisaran Dowling, atau membiarkan mereka mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kedua, mereka harus menambang semua logam langka dengan kecepatan secepat mungkin. Lebih dari 3.000 alat jiwa tipe penyimpanan digunakan untuk mengangkut mesin skala besar. Dalam keadaan normal, mesin ini cukup untuk menambang lebih dari 3 kali jumlah vena yang ada saat ini. Mereka dibawa karena Kekaisaran Sun Moon ingin bekerja secepat mungkin. Seluruh operasi penambangan berjalan lancar. Alat jiwa pengintai udara ada di mana-mana, melakukan pengawasan ketat pada Kekaisaran Dowling. Setelah sesuatu ditemukan, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix akan dapat bereaksi dalam waktu secepat mungkin.
Mengingat kekuatan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, mereka akan dapat bertahan untuk waktu yang lama bahkan jika mereka bertemu tentara 100.000 orang. Selain itu, mereka bahkan mendapat bantuan tentara 20.000 orang. Ada banyak formasi jiwa yang dikerahkan di tanah. Alat jiwa skala besar telah sepenuhnya dibangun, dan cukup untuk menghadapi pertempuran yang sudah berjalan lama. Juzi juga menginstruksikan pasukan Kekaisaran Sun Moon untuk mengirim lebih banyak bala bantuan. Bukannya dia tidak percaya diri dengan bala bantuan saat ini yang mereka miliki, itu karena Huo Yuhao telah muncul. Sudah setengah bulan, dia telah menunggu setengah bulan, tetapi Huo Yuhao belum muncul untuk menyebabkan kerusakan. Juzi segera sampai pada kesimpulan, Huo Yuhao memang telah pergi saat ini. Tapi apa arti kepergiannya? Itu berarti dia pergi untuk mendapatkan lebih banyak bala bantuan. Tidak banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari timur laut Heavenly Soul Empire ke Shrek Academy. Ketika dia kembali, dia mungkin membawa banyak orang kuat dari Shrek Academy bersamanya. Juzi telah mengerahkan 2 Legiun Insinyur Jiwa karena alasan ini. Kedua Legiun Insinyur Jiwa ini menonton Akademi Shrek. Setelah Master Jiwa dari Akademi dikerahkan, mereka akan bertugas mencegat mereka. Pada saat yang sama, pasukan di Kekaisaran Jiwa Surgawi diinstruksikan untuk meningkatkan tekanan mereka pada Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika Kekaisaran Sun Moon tahu bahwa rangkaian pengaturan ini semua untuk satu orang, banyak orang pasti akan terkejut. Namun, Juzi sangat percaya bahwa ini perlu. Menurutnya, Huo Yuhao hanya akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi mereka. Tanda hubung. Pada saat ini, Juzi sedang mengumpulkan intelijen dari segala arah di tenda komandan. Dibandingkan dengan 3 kerajaan dari benua Douluo asli, Kekaisaran Sun Moon sangat khusus tentang pengawasan dan kecerdasan. Ini terutama benar setelah Juzi menjadi marsal dari ketiga pasukan. Perintah pertamanya adalah memperluas lini produksi alat-alat jiwa pengawasan udara, lebih banyak harus diproduksi. Pada saat yang sama, dia meminta lebih banyak dana dari Su Tianran untuk mempercepat penelitian mereka dalam alat jiwa ofensif ketinggian tinggi. Menempati langit adalah komponen yang sangat penting dari pengumpulan intelijen. Pada saat yang sama, itu sangat penting untuk perang. Hanya saja alat jiwa udara sederhana masih tidak efektif dalam pertempuran untuk supremasi udara, dibandingkan dengan guru jiwa dan insinyur jiwa. Juzi duduk di kursi komandan dan melihat laporan. Dia mengungkapkan ekspresi agak ragu-ragu di wajahnya dan bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana tidak ada gerakan sama sekali? Petik 2. Di Akademi Shrek, dia tidak bisa mengerahkan banyak alat jiwa pengintai udara untuk melakukan pengawasan. Namun, dia sudah mengirim banyak pengintai untuk mengamati setiap gerakan Akademi. Shrek Academy sangat tenang selama periode waktu ini. Dia secara alami tahu bahwa Sekte Tang adalah alat jiwa yang diproduksi secara massal. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya mereka hasilkan, dia tidak terlalu khawatir. Kesenjangan dalam keahlian tidak bisa ditutup dalam 1 atau 2 hari. Ini berlaku bahkan untuk Xuan Ziwen. Tidak peduli sekuat apa dia hanya satu orang. Ada sekelompok orang yang sama berbakatnya dengan guru Xuan di Kekaisaran Sun Moon. Dari segi sumber daya, Kekaisaran Sun Moon juga jauh lebih kuat. Yang paling penting, apakah itu Sekte Tang atau Akademi Shrek, mereka tidak punya cukup waktu untuk menutup kesenjangan. Yuhao, apakah kamu sudah menyerah? Tidak, saya tidak percaya Anda akan melakukan itu. Itu bukan karaktermu. Anda harus dapat memberitahu apa yang kami coba lakukan. Bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja? Tapi di mana kamu? Mengapa tidak ada pergerakan dari Shrek Academy? Jangan bilang kau pergi ke kerajaan Dowling. Anda tidak akan melakukan itu, mengingat kecerdasan Anda. Kekuatan utama Kekaisaran Dowling adalah dengan kekuatan yang tersisa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, mencoba untuk melawan Kekaisaran kita. Anda harus tahu bahwa mereka akan kalah jumlah jika kita menekan mereka. Karena itu masalahnya, di mana tepatnya Anda berada? Apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada menghentikan saya? Tidak, kurasa tidak. Anda harus melakukan sesuatu, dan saya yakin Anda akan memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepada saya. Kecuali kalau... Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak mau berpikir lebih dari itu. Dia juga percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Mengingat kemampuan Yuhao saat ini, ada sangat sedikit yang bisa menyakitinya. Juzi mengejek dirinya sendiri dan sedikit kesal ketika dia berkata, ketika kamu pergi, aku terus khawatir bahwa kamu akan kembali. Namun, Anda belum muncul begitu lama, dan tidak ada kecerdasan. Saya mulai khawatir tentang keselamatan Anda.
Aku benar-benar curiga apakah aku akan mampu bersikap kejam kepadamu ketika aku menghadapimu lagi. Yu Hao, kamu tahu betapa aku tidak ingin menumpangkan tangan kepadamu. Jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, itu akan sangat bagus. Jika itu masalahnya, aku akan lebih percaya diri menaklukkan dunia ini. Kamu di mana? Saya perlu memiliki berita tentang Anda. Kalau tidak, saya mungkin benar-benar pergi dan menemukan Anda jika ini terus berlanjut. Petik 2. Juzi terus menggumamkan nama Huo Yuhao di tenda. Namun, dia tidak tahu bahwa dia tidak kurang dari 10 kilometer darinya. Selanjutnya, dia ada di udara. Jika dia mau, dan jika tidak ada perlawanan, dia bisa muncul di depannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Itu benar, Huo Yuhao ada di udara sekarang, bersembunyi di balik awan. Saat dia melayang di udara, Huo Yuhao diam-diam mengamati Kam. Cuaca di ekstrim north sangat bagus hari ini. Lebih tepatnya, angin di ekstrim north sangat kuat hari ini. Pada ketinggian tertentu, jarak pandang jauh lebih besar daripada daratan. Sangat sulit untuk menemukan awan seperti yang disembunyikan Huo Yuhao. Selanjutnya, awan ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyak alat jiwa pengintai udara di kejauhan sedang dipantau oleh Huo Yuhao. Alat jiwa ini sangat tersebar. Selain itu, mereka semua adalah jenis alat pengintai jiwa yang berbeda. Ada alat jiwa pengintai all-round sekitar 1000 meter di udara, dan detektor osilasi pada ketinggian 500 meter. Bahkan ada detektor panas pada ketinggian 200 meter. Solent 2 Chapter 475.2. Alat jiwa pengawasan udara sangat tersebar. Tidak diragukan lagi, mereka telah belajar pelajaran ketika Huo Yuhao telah menghancurkan banyak dari mereka sekaligus. Ada lebih banyak dari mereka sekarang, dan mereka semua bubar. Selain itu, mereka melakukan pengawasan yang lebih mendalam untuk mencapai hasil yang lebih besar. Tentu saja, ini membutuhkan lebih banyak upaya untuk diinvestasikan. Pada titik itu, Juzi secara alami tidak berhemat sama sekali. Setelah periode pengamatannya, Huo Yuhao menemukan bahwa alat jiwa pengintai udara tidak hanya melindungi pangkalan militer di bawah ini. Mereka juga diarahkan menuju Kekaisaran Dowling. Itu tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa pasukan Kekaisaran Dowling akan ditemukan selama mereka datang dalam jarak 30 km dari pangkalan. Apa yang akan terjadi kemungkinan adalah serangan dari Legion Insinyur Jiwa Phoenix yang diarahkan pada mereka. Huo Yuhao masih terpesona saat ini. Dia sangat terkesan dengan standar profesional Kekaisaran Sun Moon. Hanya dalam waktu setengah bulan, ukuran pangkalan sudah 10 kali lebih besar daripada ketika dia pertama kali di sini. Ada juga lebih banyak orang di sekitar. Dia belum melihat banyak alat jiwa berskala besar. Semua alat jiwa digunakan, tetapi polusi suara yang mereka ciptakan tidak terlalu tinggi. Dia kurang dari 3000 meter di langit sekarang, tetapi tidak ada suara dari bawah yang terdengar di ketinggian ini. Terbukti, Kekaisaran Sun Moon telah melakukan pekerjaan besar dalam meminimalkan polusi suara. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu berpengalaman dalam penambangan logam langka, dia bisa tahu dari skala operasi penambangan mereka bahwa jumlah cadangan di tambang itu sungguh luar biasa. Kekaisaran Sun Moon tidak akan mengambil banyak waktu untuk menambang semua logam, mengingat skala operasi penambangan mereka. Dari langit, semuanya jernih. Ada lebih dari 20 terowongan tambang. Potongan biji terus-menerus diangkut keluar dari lubang ini. Ini bisa menjadi logam langka yang sangat berharga, dan digunakan untuk inti alat jiwa setelah dimurnikan. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa. Meskipun dia jauh, dia masih bisa mengenali beberapa logam langka yang lebih khusus. Mengingat jumlah logam langka yang mereka miliki, itu secara alami berarti bahwa semakin banyak senjata dapat diciptakan oleh Kekaisaran Sun Moon. Meskipun hal yang sama akan terjadi jika dia adalah orang dengan logam langka, setidaknya Tang Sekte dan Shrek memproduksi senjata untuk menghentikan perang dan menahan invasi. Rencana Huo Yuhao sangat sederhana. Pertama, dia ingin membutakan tentara Kekaisaran Bulan Matahari ini sebelum memimpin pasukan Titan Snow Devil untuk menyerang mereka. Titan Snow Devil King sangat tidak yakin dengan rencana ini. Menurutnya, jumlah orang di sini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman terhadap Snow Devil's Titan. Dalam beberapa serangan, semua orang dari Kekaisaran Sun Moon pasti akan terbunuh. Namun, Huo Yuhao memperingatkannya bahwa ada banyak senjata ampuh di dunia manusia. Bahkan jika dia adalah makhluk jiwa, hidupnya masih dalam bahaya. Titan Snow Devils adalah spesies binatang buas paling kuat di ekstrim north. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tubuh mereka adalah senjata dan kemampuan terkuat mereka.
Kekuatan mendominasi mereka adalah mimpi buruk bagi musuh-musuh mereka. Namun, tubuh mereka sangat besar, yang menjadikan mereka sasaran empuk alat jiwa. Huo Yuhao berhasil meyakinkan Raja Snow Devil Titan dengan nama Ratu Salju. Dia ada di sini untuk membantu. Dia tidak ingin seluruh spesiesnya terluka parah karena dia. Jika itu masalahnya, dia juga tidak akan bisa bertanggung jawab kepada Ratu Salju. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Huo Yuhao dengan hati-hati mundur. Dia terlalu mudah terlihat pada hari itu jika dia mengambil tindakan. Hasilnya akan lebih baik di malam hari. Dia diam-diam kembali ke tempat Snow Devil's Titan ditempatkan, dan sedikit mengubah rencana asli mereka. Raja Tai Snow Devil memimpin spesiesnya sendiri, serta Raja Beruang Es untuk beristirahat sebentar. Ratu Salju tidak mengizinkan Raja Beruang Es untuk membawa spesiesnya sendiri. Ini karena Raja Beruang Es akan pergi bersama mereka setelah ini. Jika dia membawa bangsanya sendiri, dia akan ditempatkan di tempat yang sulit nanti. Yang mereka butuhkan sekarang adalah menunggu malam tiba. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Waktu perlahan berlalu, dan langit perlahan berubah gelap. Sesosok diam-diam terbang keluar dari salju di kejauhan. Lebih banyak tokoh mengikuti, dan perlahan-lahan berserakan. Mereka semua perlahan bergerak maju. Mereka meringankan langkah mereka dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara saat mereka bergerak maju. Semuanya maju menuju target yang sama. Sosok di depan semua orang, dengan ketinggian sekitar 2 meter, bukan Huo Yuhao. Dia adalah pria kekar dengan fisik yang sangat berotot. Ketika binatang buas mencapai tingkat tertentu, mereka bisa berubah menjadi penampilan manusia, dan Raja Tan Snow Devil tidak terkecuali. Namun, binatang buas tidak mau melakukannya kecuali itu perlu. Mereka hanya bisa melepaskan kekuatan terbesar mereka di negara asal mereka. Saat ini, mereka melakukan ini untuk menyembunyikan diri. Dalam rencana Huo Yuhao, Raja Tai Snow Devil jelas memainkan peran paling penting. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Saat ini, dia tidak sendirian dalam terbang menuju langit. Ada lemak besar di sampingnya. Jika seseorang tidak cukup jeli, mereka akan menganggap bahwa itu adalah babi yang terbang di langit. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia bertanya kepada Raja Beruang Es, "Bayi kecil, mengapa kamu dalam bentuk ini? Tai terlihat lebih normal darimu." Petik 2. Babi itu memang Raja Beruang Es. Saat ini, Ice Bear King seperti manusia berbentuk bola. Dia terbang di samping Huo Yuhao dengan perutnya yang besar. Dia bisa meluncur sebanyak yang dia inginkan. Dia juga tidak mengenakan apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak bisa masuk ke dalam pakaian Huo Yuhao. Dagingnya bulat, dan bahkan kepalanya berbentuk bola. Penampilannya sangat menarik. Raja Beruang Es tertawa dan berkata, "Kakek, kamu tidak tahu tentang ini. Ketika saya pertama kali berubah menjadi manusia, saya secara khusus bertanya kepada ibu. Dia berkata bahwa dia menyukai saya dalam keadaan gemuk saya. Itu sebabnya saya memilih tampilan ini. Saya terlihat keren. Lihatlah lemakku. Itu tidak mengubah betapa menariknya aku rasa." Petik 2. Huo Yuhao memukul dahinya. Bagaimana seseorang bisa menggambarkan rasa sebagai hal yang menarik? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia sudah dalam kondisi ini. Tidak mungkin itu bisa diubah. Di bawah pengaruh imitasi Huo Yuhao, mereka perlahan menyembunyikan diri dan terbang ke kejauhan. Alasan mengapa dia telah mengawasi tempat itu sebelumnya adalah karena dia perlu memverifikasi daerah yang dicakup oleh alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Setelah pengawasannya di siang hari, Huo Yuhao sudah memiliki rencana di benaknya. Karena Kekaisaran Sun Moon terutama menonton Kekaisaran Dowling, mereka bisa menyelinap masuk dari sisi lain. Dengan cara ini, mereka bisa mendekati. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka juga bisa menembus markas Kekaisaran Sun Moon lebih cepat. Huo Yuhao memimpin Little Bai semakin tinggi ke langit. Bai kecil adalah binatang buas. Sementara dia terlihat gemuk, dia sebenarnya lebih cepat dari Huo Yuhao setelah dia mulai terbang. Namun, dia lebih mengagumi Huo Yuhao saat ini. "Kakek, berbagi deteksi spiritualmu sangat menyenangkan. Saya bisa melihat sejauh ini meskipun sangat gelap." "Haha, lihat, Tai masih berjalan dengan bodoh. Lihat dia sangat kecil. Sangat menyenangkan." Petik 2. "Diam, kalau tidak, aku akan meminta ibumu untuk memukulmu." Huo Yuhao hanya bisa berbalik melawan bayi kecil yang mengoceh. Bayi kecil segera tenang. Setelah berubah menjadi manusia, matanya menjadi sedikit bergeser. Dia memohon, "Kakek, jangan lakukan itu.
Saya akan diam. Petik 2. Huo Yuhao sedikit geli, dan berhenti menghiburnya. Deteksi spiritualnya tidak hanya terkait dengan Little Bai. Itu juga dikaitkan dengan Raja Tai Snow Devil di bawah ini. Ini membantu komandonya melalui pengawasan dan deteksi. Saat ini, dia berada 1000 meter dari tanah. Ini adalah beban besar pada kekuatan spiritualnya, mengingat seberapa jauh dia harus melepaskan berbagi deteksi spiritualnya. Tanpa inti jiwanya, dia tidak akan mampu melakukannya. Segera, Snow Devil's Titan berhenti atas perintahnya. Mereka bersembunyi di balik gunung yang tertutup salju. Gunung ini sedikit lebih dari 20 km dari pangkalan Kekaisaran Sun Moon. Itu juga batas alat jiwa pengawasan udara. Karena Titan Snow Devils yang lain tidak dapat menjadi manusia, mereka ditempatkan lebih jauh, dekat jarak 25 km. Mereka berjongkok dan diam-diam menunggu instruksi. Titan Snow Devils ini dengan mudah diperintahkan, melaksanakan instruksi Titan Snow Devil King tanpa ada pertanyaan. Ini membuat pekerjaan Huo Yuhao jauh lebih mudah. Saat ini, Huo Yuhao dan Little Bai sudah dekat dengan batas alat jiwa pengintai udara. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini akan tergantung pada kita selanjutnya. Ayo pergi. Saat dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia duduk di bahu Little Bai. Dalam hal budidaya, mereka jauh dari satu sama lain. Pekerjaan berat naik ke langit secara alami lebih mudah bagi Little Bai. Bai kecil menendang kakinya di langit. Tindakannya tampak sangat canggung, tetapi tubuhnya melonjak seperti peluru meriam besar. Dia bahkan lebih cepat daripada Duke Harimau Putih. Huo Yuhao duduk sangat stabil di pundaknya, seperti paku yang telah dipakukan di bahu Ice Bear King. Angin di sekitarnya dengan cepat melintas, dan suhunya terus turun. Lingkungan mereka juga menjadi semakin sunyi. Soul Land 2 Chapter 475.3. Temperatur rendah tidak berpengaruh pada keduanya. Setelah mencapai ketinggian 4000 meter, Little Bai mulai melambat. Huo Yuhao menyaksikan apa yang terjadi di bawah. Dia hanya bisa melihat kilatan cahaya dari pangkalan Kekaisaran Sun Moon. Bai kecil, sudah waktunya. Di sini, kata Huo Yuhao. Baik, Bai kecil mengakui kata-katanya, dan melambat lebih jauh. Dia mampu bangkit bersama Raja Tai Snow Devil di Extreme North, dan Ratu Salju tidak punya pilihan selain membawanya pergi untuk melindungi pemerintahan Raja Tai Snow Devil. Fakta saja menunjukkan betapa kuatnya dia. Hanya saja kehadiran Snow Empress membuatnya tampak sangat tidak berbahaya. Jika seseorang benar-benar menganggapnya sebagai sasaran empuk untuk digertak, dia pasti akan menghukum orang itu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Bai kecil, terserah kamu sekarang. Tidak masalah, biarkan saya tunjukkan betapa baiknya saya. Bai kecil berteriak senang. Dia dan Raja Tai Snow Devil tampaknya memiliki semacam ketidaksukaan satu sama lain. Di masa lalu, mereka akan selalu bertarung setiap kali mereka melihat satu sama lain. Meskipun dia tidak bisa melawan Titan Snow Devil King kali ini karena permaisuri salju, pola pikir kompetitif itu tidak hilang. Kali ini, Raja Tai Snow Devil ada di tanah, sementara dia ada di udara. Dia senang, dia bahkan berpikir bahwa Huo Yuhao lebih di sisinya. Faktanya, Huo Yuhao telah membawanya ke udara karena dia lebih mahir mengendalikan unsur-unsur, sedangkan Raja Titan Snow Devil secara fisik lebih kuat dan lebih cocok untuk serangan langsung. Itulah satu-satunya alasan. Ho, renekan bernada rendah mulai beresonansi dari mulut Little Bai. Lengannya yang tebal dan gemuk menjulur ke kedua sisi. Cahaya biru suram mulai memancar darinya, dan ia mulai membesar. Dia kembali ke bentuk aslinya. Dia ingin menunjukkan kemampuan penuhnya di depan Huo Yuhao. Untuk melakukannya, yang terbaik adalah jika dia dalam bentuk aslinya. Raja beruang es bersinar dengan lingkaran cahaya biru es di langit malam. Tingginya hampir 30 meter, tubuhnya seperti gunung kecil, tetapi ia masih bisa tetap terpaut di udara. Matanya, yang sangat kecil sebelumnya, mulai mengembang bersama tubuhnya. Murid-muridnya memancarkan cahaya biru gelap. Cahaya ini mengalir keluar dari matanya seolah-olah itu cair. Undulasi kekuatan jiwanya yang sangat besar mulai perlahan tapi pasti menyebar. Mereka bahkan kental saat mereka merembes darinya. Saat ini, dia berada di atas Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan yang dilepaskan oleh Raja Beruang Es. Mungkin dia tidak stabil, sekuat di Tian, tetapi undulasi kekuatan jiwa yang dia lepaskan saat ini jelas jauh lebih kuat daripada Transcendent Douluo. Lebih jauh lagi, dia menakutkan. Dia seperti kastil bergerak yang tak tertembus.
Raja Beruang Es meraung. Kekuatan jiwanya yang sedingin es mulai berputar di sekitar tubuhnya. Dia terus mencurahkan kekuatan jiwanya, sementara elemen es di udara mulai berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Posisi Huo Yuhao berada di tidak terpengaruh sama sekali. Dia berhasil mengamati dengan deteksi spiritualnya bahwa ada bola cahaya biru di depan dada Ice Bear King dalam bentuk angin puyuh. Itu harus menjadi inti jiwa Raja Beruang Es. Dibandingkan dengan inti jiwa Huo Yuhao sendiri, inti jiwa Ice Bear King jauh lebih besar. Itu bahkan terletak di dadanya. Saat inti jiwa besar ini berputar, kekuatan jiwa Raja Beruang Es itu sendiri sepertinya mengalir tanpa batas. Elemen es di udara dengan cepat menguat. Huo Yuhao heran melihat beberapa awan jauh mulai melayang ke arah mereka ketika Raja Beruang Es melepaskan kekuatan jiwanya. Mereka berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di sekitar sosok besar Ice Bear King. Raungan bergema terus-menerus dari Ice Bear King. Perlahan, angin puyuh besar terbentuk dari es dan salju muncul di udara, berputar sangat cepat. Hal yang paling menakutkan adalah ia berkembang dengan cepat juga. Hanya dalam hitungan detik, area yang dikuasai Ice Bear King berdiameter lebih dari 1000 meter. Sama seperti Snow Empress telah sebutkan, semua binatang berjenis es jauh lebih kuat di ekstrim north. Ini juga berlaku untuk Raja Beruang Es. Jika mereka lebih jauh ke selatan, suhu udara tidak akan terlalu rendah. Jika dia ingin melakukan sesuatu seperti ini, dia harus menggunakan setidaknya 20% lebih banyak kekuatan jiwa. Angin puyuh besar masih berkembang dengan cepat. Mulai dari 1.500 meter menjadi 2.000 meter, menjadi 2.500 meter, dan kemudian menjadi berdiameter 3.000 meter. Jika bukan karena kenyataan bahwa hari ini sangat gelap, dan mereka berada 4.500 meter di langit, angin puyuh yang menakutkan akan segera ditemukan. Sangat disayangkan bahwa alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon tidak bisa melihat apapun di ketinggian seperti itu. Ketinggian 5.000 meter mengancam seluruh kehidupan. Raungan Raja Beruang Es perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. Kekuatan jiwanya masih dilepaskan pada tingkat yang meningkat. Angin puyuh tampaknya tidak terbatas sekarang. Itu dipertahankan pada kecepatan konstan, tetapi diameternya perlahan mencapai 4.000 dan kemudian 5.000 meter. Itu adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat binatang buas melepaskan kemampuan penuhnya. Itu sangat menakutkan. Jika Raja Beruang Es menunjukkan kemampuan luar biasa, seberapa kuatkah Ditian? Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Suan dan Penatua Mu telah bekerja sama untuk melawan Ditian, Akademi Shrek akan dihancurkan. Binatang buas memang makhluk menakutkan yang sama yang pernah memerintah benua Douluo. Ice Bear King telah berubah menjadi biru sedingin es. Bulu awalnya putih seperti kristal es sekarang. Aura dominannya masih tumbuh semakin kuat. Namun, ukuran angin puyuh berhenti tumbuh ketika mencapai diameter 5.000 meter. Satu-satunya hal yang berubah adalah kecepatannya. Di bawah kendalinya, itu mulai berputar lebih cepat. Perlahan-lahan, suara desing tajam dan hembusan angin yang bertiup dari telinga mulai bergema di udara. Suara itu membuatnya tampak seperti udara akan terkoyak. Selain itu, suhu di sekitar angin puyuh mulai turun secara signifikan. Kepingan salju yang menari perlahan berubah menjadi serpihan es yang tajam. Di bawah pengaruh angin yang kencang, mereka berubah menjadi senjata yang menakutkan dan mematikan. Raja Beruang Es itu berseru kegirangan. Dia mengangkat telapak tangannya sebelum meniru tindakan yang menekan, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya biru sedingin es. Angin puyuh menyimpang dari kendalinya, dan mulai turun. Saat turun, itu mulai berkembang lagi, karena Raja Beruang Es tidak lagi mengendalikannya. Diameter 5.000 meter hanyalah awal. Badai salju akan datang. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari Ice Bear King, Blizzard. Itu benar-benar badai salju. Keterampilan jiwa bawaannya hanya disempurnakan dengan saran Ratu Salju. Bahkan seseorang yang sekuat Titan Snow Devil King harus menghindari Ice Bear King's Blizzard. Satu-satunya alternatif adalah menghentikan Raja Beruang Es untuk melepaskan versi lengkap Blizzardnya. Blizzardnya mengamuk di udara. Mata angin yang tajam dan serpihan es yang menusuk tulang menyapu seluruh langit. Segera, area yang tertutup angin puyuh adalah 10 kali ukuran aslinya. Dari atas, Huo Yuhao dapat dengan jelas melihat bahwa Blizzard ini sebenarnya telah menutupi seluruh markas, dan bahkan sebagian besar alat pengintai jiwa. Dia terlalu kuat. Meskipun dia memiliki penilaian sendiri tentang Raja Beruang Es, dia benar-benar menyadari bahwa Raja Beruang Es sangat kuat, meskipun dia sangat berpikiran sederhana.
Raja beruang es memukul telapak tangannya di dadanya dan berteriak penuh semangat. Sebagian elemen es yang mengamuk di udara mulai berkumpul ke arahnya, dan dia menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk mengisi kembali dirinya. Kakek, bagaimana? Saya cukup baik, bukan? Raja beruang es bertanya, senang. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, hebat. Kami akan menunggu hasilnya sekarang. Petik 2. Mengingat badai salju, bahkan deteksi spiritualnya sedikit tidak efektif. Dia membutuhkan waktu agar keterampilan jiwa Raja Beruang Es yang menakutkan dilepaskan sepenuhnya sebelum memutuskan apakah itu efektif. Adapun Kekaisaran Sun Moon, ia hanya bisa berdoa untuk mereka. The Ice Bear King's Blizzard terlalu kuat. Tanda tanda hubung. Juzi sedang menyelesaikan beberapa masalah administrasi di tenda komandan ketika dia menyadari bahwa angin di luar sepertinya sudah semakin kuat. Deru angin semakin kencang. Dia bahkan merasa bahwa lampu jiwa di tenda mulai sedikit berkedip. Apakah ada angin kencang di luar? Dia mengambil mantelnya dari kursinya dan mengenakannya sebelum meninggalkan tenda. Ketika dia pertama kali membuka tirai, dia merasakan embusan angin dingin yang menyapu wajahnya. Dia menggigil. Dingin sekali. Angin dingin melolong. Depresi terbentuk di permukaan semua tenda. Di udara, kepingan salju menari dan turun. Selain itu, angin dan kepingan salju menghantam pangkalan semakin keras. Mengapa ada badai salju yang begitu kuat? Sejak dia tiba, Juzi berpikir bahwa dia perlahan-lahan beradaptasi dengan kondisi yang ketat. Namun, badai salju malam ini tampaknya agak terlalu ekstrim. Pasukan. Sini. Seorang anggota Legiun Insinyur Phoenix jiwa bergegas di depannya, siap menerima pesanan. Juzi berkata, cepat, bantu aku mewariskan perintah agar semua orang waspada terhadap angin. Jika terlalu kuat, gunakan beberapa alat jiwa berat untuk menahan tenda. Juga, jangan lupa untuk tetap hangat. Petik 2. Iya, polisi itu segera pergi. Namun, angin masih semakin kuat. Juzi kembali ke tendanya dan menutup tirai. Kemahnya didukung oleh alat-alat jiwa. Kehangatan di dalam membuatnya menghela napas lega. Tidak terhindarkan bagi seseorang untuk merasa jauh lebih santai bergerak dari dingin ke tempat yang lebih hangat. Namun, dia masih mengerutkan alisnya. Ada sejumlah besar vena logam langka di sini, meskipun kondisinya cukup ketat. Article 6 of 10. Soul Land 2 Chapter 476. Pasukan 20.000 orang yang dibawa Juzi bersamanya kali ini adalah tentara yang dikerahkan dari utara Kekaisaran Sun Moon, mampu mentoleransi sumur dingin. Namun, banyak dari mereka masih menderita radang dingin setelah datang ke sini. Toleransi 5.000 penambang yang dikirim ke sini untuk kedinginan jauh lebih buruk. Para penguasa jiwa di antara mereka bernasib lebih baik karena tubuh mereka lebih kuat. Namun, tidak ada banyak guru jiwa di antara mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Mereka bekerja setiap hari, dan sangat cepat, banyak dari mereka tidak tahan lagi, dan beberapa dari mereka bahkan mati. Badai salju malam ini sangat kuat, dan tidak ada yang tahu bagaimana kondisinya besok. Mengingat cuaca yang mengerikan ini, kemajuan mereka kemungkinan akan terhenti lebih jauh. Setelah tidak mendengar berita tentang Huo Yuhao, Juzi sebenarnya sangat cemas. Dia berharap operasi penambangan mereka akan selesai dengan cepat, sehingga dia bisa kembali ke markasnya yang sebenarnya. Di satu sisi, dia ingin segera melaksanakan rencananya untuk perang. Di sisi lain, dia juga berharap bahwa dia bisa mengandalkan kemampuan pengumpulan intelijen Kekaisaran Sun Moon untuk mencari tahu di mana Huo Yuhao berada. Angin dingin menggigit di luar. Suara memekakkan telinga membuatnya seolah-olah roh pembalasan berteriak melewati. Lampu jiwa di tenda komandan berkedip bahkan lebih intens, dan bahkan lebih banyak depresi muncul di sekitar tenda komandan. Lebih kuat lagi sekarang. Cici. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar tenda. Juzi tiba-tiba memusatkan pandangannya, dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menyerbu ke arah pembukaan tenda dan menarik tirai. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk. Serpihan es ini membawa dingin dan ketajaman yang kuat. Juzi tanpa sadar mengangkat tangannya sebelum dia mencurahkan kekuatan jiwanya, membentuk penghalang pelindung di sekitar dirinya. Namun, meski begitu, serpihan es masih berhasil menyebabkan riak terbentuk setelah menembus penghalang di sekitarnya. Rusak, Juzi bergumam heran, dan segera melepaskan pelindung jiwanya. Dia adalah Soul Sage 7 cincin. Setelah melepaskan penghalang jiwanya, dia mengabaikan badai salju yang mengamuk di langit dan segera melompat terbang puluhan meter ke udara.
Dia langsung terpana ketika melihat apa yang sedang terjadi. Badai salju mengamuk di seluruh pangkalan. Kepingan salju yang menyerupai bilah es berserakan di mana-mana dan menutupi seluruh pangkalan. Tenda kulit dari Legion Insinyur Jiwa Phoenix masih baik-baik saja, belum benar-benar rusak. Namun, tenda-tenda biasa lainnya sudah mulai robek karena kepingan salju. Jeritan tragis sudah terdengar. Para prajurit biasa tidak mungkin menahan serpihan es yang memotong seperti pisau tajam. Serangan musuh. Juzi berteriak dan mengangkat tangan kanannya. Sinar cahaya oranye merah segera melesat ke langit. Bercak cahaya oranye merah meledak di tengah badai salju. Armor merah Juzi bersinar, dan penghalang terbentuk di sekelilingnya. Sosok oranye merah mulai muncul dari sekeliling pangkalan, dan sinar cahaya oranye merah juga mulai berkumpul di udara. Mereka membentuk lapisan penghalang merah yang mulai mengembang saat mereka melawan badai salju. Ada 400 insinyur jiwa di Legiun Insinyur Phoenix Jiwa, bersama dengan beberapa anggota cadangan. Ini menempatkan ukuran seluruh pasukan di sekitar 500 insinyur jiwa. Mereka dengan cepat naik ke langit atas sinyal Juzi. Alat jiwa pertahanan yang terhubung dilepaskan, membentuk penghalang untuk menahan serangan brutal dari badai salju. Juzi menyadari bahwa badai salju ini bukan fenomena alam. Tidak peduli seberapa kuat badai salju alami itu, hanya bersalju dan berangin. Kepingan salju tidak bisa begitu tajam, dan mereka tidak akan mengandung undulasi elemen es. Tanpa ragu, ini pasti perbuatan seseorang. Yu Hao, kan? Setelah melepaskan alat jiwa pertahanan yang terkait, hal pertama yang muncul di kepala Juzi adalah Huo Yu Hao. Namun, dia segera menolak anggapan itu. Alasannya sangat sederhana, badai salju ini terlalu kuat. Segala sesuatu di sekitarnya telah tertutup oleh badai salju ini, dan itu merusak segalanya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Huo Yu Hao dalam hal ultimate ice-nya, dia tetaplah seorang sage jiwa. Seorang jiwa sage tidak mungkin menunjukkan kemampuan yang mengerikan seperti itu. Juzi bahkan merasa bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru jiwa tunggal. Apakah itu dalam hal masalah militer atau alat jiwa, Juzi sangat cerdas. Namun, semua orang memiliki kekurangan dan kekurangan mereka, dan dia tidak terkecuali. Kekurangan terbesarnya adalah dia bukan seorang guru jiwa yang kuat. Dia bukan seorang master jiwa yang kuat, tetapi seorang insinyur jiwa murni sebagai gantinya. Tuan jiwa terkuat yang pernah dia lawan adalah tuan jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus, yang dia hindari secara aktif. Inilah sebabnya dia tidak bisa menyimpulkan budidaya yang dibutuhkan oleh seorang guru jiwa untuk menghasilkan badai salju yang begitu brutal. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa mengatakan jumlah master jiwa yang dibutuhkan untuk menghasilkan badai salju ini. Jangan bilang bahwa kekaisaran jiwa surgawi atau kekaisaran Dowling sebenarnya memiliki legiun penguasa jiwa yang kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat badai salju ini, itu tidak bisa mengguncang pertahanan terkait dari seluruh legion insinyur jiwa Phoenix. Namun, pertahanan terkait yang dibentuk oleh 500 insinyur jiwa masih memiliki batas. Pertahanan mereka tidak mungkin melindungi seluruh pangkalan. Lagi pula, pangkalan itu harus cukup besar untuk menampung 25.000 orang. Mereka hanya bisa melindungi sepertiga dari markas. Ini batas mereka. Setelah menstabilkan formasi, Juzi segera turun dan terus memberikan perintah. Dia tidak memerintahkan para prajurit untuk mundur ke sepertiga pangkalan ini. Mengingat betapa mengerikannya badai salju itu, para prajurit biasa akan terkoyak begitu mereka membuka diri di luar. Dia segera memberi perintah agar semua orang bersembunyi di bawah tempat tidur mereka dan menutupi tubuh mereka dengan selimut. Meskipun masih ada banyak korban dengan cara ini, dia hanya bisa berharap bahwa badai salju yang tidak alami ini tidak akan bertahan terlalu lama. Jika itu masalahnya, jumlah korban bisa diminimalkan. Solusi Juzi tidak diragukan lagi yang terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang. Badai salju yang kuat seperti itu tidak wajar. Menurutnya, itu tidak bisa bertahan lama. Namun, ekspresinya masih berubah setelah dia menempatkan para prajurit di pangkalan. Dia tahu bahwa mereka telah kehilangan pertempuran ini, meskipun itu baru saja dimulai. Sebagian besar prajurit bersembunyi di bawah tempat tidur mereka dan untuk sementara menghindari badai salju. Namun, 2/3 lainnya dari pangkalan sudah terkoyak. Itu tidak bisa mengandung siapapun lagi. Dia memiliki 25.000 pria bersamanya, dan itu sudah sangat sempit. Mustahil untuk menampung semua orang dalam sepertiga sisa basis. Ini berarti bahwa rencana awal mereka tidak dapat diselesaikan bahkan jika badai salju ini segera berakhir, dan bahkan jika tidak ada banyak korban, itu akan sangat tertunda.
Selain itu, banyak orang pasti akan terluka atau terbunuh. Bahkan mesin yang digunakan untuk menambang logam langka akan sangat rusak. Badai salju ini sungguh luar biasa. Selain itu, Juzi bahkan tidak bisa menemukan targetnya. Jika dia tidak bisa mengunci lawannya dan mencari tahu di mana badai salju ini berasal, dia tentu saja tidak punya cara untuk menghadapinya. Tidak dapat menemukan lawan saya. Saat dia berpikir sampai di sini, ekspresi Juzi berubah lebih suram. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan mengintip ke langit. Yang dia lihat hanyalah badai salju yang mengamuk di langit malam yang gelap gulita. Itu dia, alat jiwa pengawasan udara akan sangat rusak dalam badai salju ini. Atau lebih tepatnya, rencana asli pihak lain. Saat dia memikirkan ini, Juzi menggertakkan giginya sangat keras. Skema, ini jelas skema. Pihak lain jelas tahu bahwa bahkan jika saya mengetahui bahwa rencana mereka adalah untuk menghancurkan alat jiwa pengintai udara kami, saya tidak akan dapat memerintahkan insinyur jiwa saya untuk meninggalkan pangkalan, mengingat badai salju. Pangkalan ini adalah yayasan kami memiliki begitu banyak tentara di sini. Bahkan jika mereka memilih untuk mundur, tidak akan ada cukup tenda. Kami masih akan mengalami kerugian besar. Kita harus melindungi markas kita. Ini memberi mereka cukup waktu untuk menghancurkan alat jiwa pengintai udara kami. Tanda pisah tanda hubung. Pengurangan Juzi semuanya benar. Huo Yuhao ada di punggung Raja Beruang Es sekarang saat dia mencari alat pengintai jiwa di perbatasan badai salju. Ketika dia telah memeriksa mereka sebelumnya, dia sudah menghafal posisi alat jiwa pengintai udara. Adapun orang-orang yang berada dalam badai salju, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Semakin dekat badai salju ini dengan tanah, semakin besar area yang dicakupnya. Namun, kekuatan sebenarnya akan berkurang. Ketika berada di udara, kekuatan penghancurnya akan semakin besar. Alat jiwa pengintai udara itu tidak terlalu tangguh. Mengingat kekuatan badai salju, mereka pasti akan dihancurkan. Raja Beruang Es pernah menanyai Huo Yuhao. Dia memberitahu Huo Yuhao bahwa kekuatan penghancur blizzardnya akan beberapa kali lebih besar jika dilepaskan pada ketinggian yang lebih rendah. Musuh tentu akan menderita kerugian yang jauh lebih besar. Namun, Huo Yuhao menghentikannya untuk melakukannya. Alasannya sederhana. Dia tidak ingin menggunakan badai salju ini untuk menghadapi musuh. Mengingat kemampuan Juzi secara keseluruhan dan legion insinyur jiwa Phoenix-nya, badai salju tidak dapat benar-benar melukai mereka. Setelah wilayah yang diliputi oleh badai salju ini menjadi lebih kecil, dia mungkin memiliki beberapa cara untuk menghadapinya karena dia sangat cerdas. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa Huo Yuhao tidak ingin membunuh terlalu banyak prajurit biasa. Mereka tidak bersalah, hanya orang biasa. Perang dan invasi adalah hasil dari perintah penguasa mereka. Niat utama Huo Yuhao adalah untuk mengganggu rencana Kekaisaran Sun Moon, bukan untuk membunuh orang. Juga, dia adalah satu-satunya yang tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia takut menyakiti Juzi. Memang benar bahwa badai salju ini sangat efektif. Tanah bergetar berulang kali, dan pasukan Kekaisaran Sun Moon berada dalam keadaan kebingungan besar. Meskipun perintah Juzi sangat tepat, dia tidak mungkin berurusan dengan Huo Yuhao sekarang. Badai salju yang mengamuk juga sedikit melemah atas permintaan Huo Yuhao, tapi ini membiarkannya lebih lama. Cukup lama untuk semua alat pengintai jiwa yang bisa ditangani. Badai salju segera meliputi wilayah yang lebih kecil. Namun, bagian-bagian dari pangkalan Kekaisaran Sun Moon yang terbuka sudah sepenuhnya hancur. Kekuatan bilah es itu terbatas, tetapi itu hanya berlaku untuk tuan jiwa. Bagi orang awam, mereka masih cukup mematikan. Meskipun kekuatan badai salju sudah sangat berkurang atas permintaan Huo Yuhao, masih ada banyak prajurit yang tidak akan pernah keluar dari bawah tempat tidur mereka. Tanda hubung. Juzi tampak sangat muram sekarang. Dia mempertahankan formasi pertahanan yang terkait, yang dengan cepat menguras kekuatan jiwa mereka. Bilah es tidak terlalu kuat, tapi sulit bagi mereka untuk mempertahankan posisi mereka di dalam badai salju. Hanya dalam waktu singkat, semua insinyur jiwa harus mengisi kembali kekuatan jiwa mereka dengan botol susu masing-masing. Lebih penting lagi, badai salju sangat mengurangi moral para prajurit. Pada saat ini, raungan terdengar di kejauhan. Juzi jelas melihat sosok yang sedang menuju ke pangkalan dengan cepat. Angka ini tidak mendekati pangkalan, tetapi mulai menyebabkan kerusakan di sekelilingnya. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Suara kehancuran yang sangat keras mulai bergema di udara. Tim kecil 1, jaga dia. Perintah Juzi.
Dia masih tidak menghapus formasi pertahanan yang terkait. Pada saat ini, dia harus lebih berhati-hati dalam menghadapi musuh yang tidak dikenal ini. Ada 10 insinyur jiwa dalam satu tim kecil dari Phoenix Soul Engineer Legion. Masing-masing dari mereka dipimpin oleh seorang insinyur jiwa kelas 6, sementara sisanya semuanya adalah insinyur jiwa kelas 4. 10 insinyur jiwa dengan cepat menyerang orang yang menyebabkan kerusakan pada struktur dasar di sekitar pangkalan. Sinar-sinar jiwa menembak ke arahnya. Mereka tidak menggunakan meriam jiwa, yang akan lebih merusak untuk melestarikan struktur dasar. Namun, mereka terkejut melihat bahwa orang itu sama sekali tidak menghindari serangan mereka. Ketika sinar jiwa yang panas menghantamnya, mereka bahkan tidak menciptakan riak dan menghilang begitu saja. Orang itu sepertinya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Setelah ini, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Orang itu berdiri di depan pilar logam tebal. Itu adalah salah satu dari banyak pilar logam yang Huo Yuhao saksikan pengeboran kekaisaran Sun Moon ke tanah. Setiap pilar memiliki panjang 50 meter, ditempa dari paduan khusus. Saat orang ini mengerahkan kekuatannya, dia benar-benar berhasil menghancurkan jari-jarinya ke salah satu pilar. Dia mengangkatnya, dan menyapu pilar ini ke arah tim kecil insinyur jiwa, seperti dia mencoba untuk memukul lalat.